Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, ma'am. Okay, this morning we will discuss about descriptive text. Last week we have discussed about descriptive text. I asked you to find an example of descriptive text. Minggu yang lalu kita pernah bahas tentang descriptive text. Kemudian lagi juga sudah diminta mencarikan contoh descriptive text. Hari ini, today we will discuss it again. Sekali lagi kita akan menjelaskan kembali materi ini. Bisa melihat tayangan ini? Bisa, oke. Indikator pada materi kita hari ini ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan juga elemen bahasa, baik secara lisan maupun secara tertulis, untuk menjelaskan tentang orang, binatang, dan juga benda. Kemudian lagi, yang kedua, setelah kita mempelajari materi ini, siswa-siswa diharapkan mampu membuat sebuah karangan, baik itu tentang orang, binatang, maupun benda. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa harus mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan juga elemen bahasa baik secara tertulis maupun secara langsung untuk mendeskripsikan atau melukiskan tentang orang, binatang, dan juga benda. Yang kedua, siswa harus mampu membuat sebuah karangan baik itu secara tertulis maupun secara langsung tentang orang, binatang, dan juga benda. Okay, now let's see the pictures. What picture is it? Gambar apa ini? Apa? Gambar apa? Kucing. Oke, cat. Cat ada kucing. Yeah. What is the color of the text? What is the color of the cat? White and gray. White and Gray. Okay. Gray. Berdasarkan gambar ini, di dalam pikiran kita, in our think, we can say the cat is white. Kucingnya sangat cantik. Kemudian lagi bulunya juga lembut, matanya biru. Ini bisa kita gunakan untuk melukis dan menggambarkan seekor kucing. Ini dikatakan dengan melukiskan seekor binatang. Next picture, gambar yang kedua. What do you think? Gambar apa? Sekolah. Gedung. Sekolah. Gedung sekolah. Yang ada di sekolah kita, gambar apa? Hotel. Artinya dari sebuah bangunan ini kita bisa menjelaskan nantinya kira-kira hotel ini seperti apa. Yang akhirnya menjadilah sebuah deskripsi sebuah tempat. Yang terakhir, gambar apa? What picture is it? A man, ya, seorang pria. Lee Min Ho. Korean actor Lee Min Ho. Dari gambar ini kita juga bisa melukiskan dari segi rambutnya, kemudian lagi mata, hidung, kemudian lagi tampilan keseluruhannya. Bentuk muka. Jadi berdasarkan dari ketiga gambar ini,
materi kita hari ini adalah melukiskan binatang yang pertama, kemudian lagi yang kedua tempat, kemudian lagi yang ketiga orang. Oke. Next slide. Descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text adalah teks yang melukiskan atau menggambarkan ciri-ciri seseorang, sesuatu, atau sebuah tempat tertentu. Jadi yang dikatakan dengan descriptive text itu adalah teks yang melukiskan. Apakah itu orang, benda, sesuatu itu bisa binatang ya. Itu contohnya. Kemudian lagi, ketika kita membuat sebuah karangan descriptive text, kita harus memperhatikan language features-nya. Yang pertama ada penggunaan dari kata sifat. Seperti di sini ada cantik, beautiful, kemudian lagi juga ada compound adjective seperti brown skin, curly hair, dan sebagainya. Kemudian lagi, yang kedua, kita harus menggunakan linking verbs. Linking verbs itu seperti to be, is, am, are, dan sebagainya. Yang ketiga, kita bisa menggunakan question words seperti what, who, which, how, where, dan sebagainya. Kemudian lagi, yang berikutnya lagi, kita juga bisa menggunakan pronoun atau kata ganti seperti I, you, we, they, he, she, it. Yang terakhir, kita bisa menggunakan action verb yang biasa berhubungan dengan tense simple present tense. Action verb di sini yaitu kata kerja yang melakukan perbuatan. Di sini ada contohnya seperti be, have, work, life, dan sebagainya. Next slide, kita lihat social function. Social function dari descriptive text adalah untuk melukiskan atau mendeskripsikan sebuah tempat atau benda atau juga orang. Itu yang dikatakan dengan social function dalam descriptive text. Kemudian lagi, generic structure descriptive text adalah ketika kita mau menulis sebuah karangan descriptive text, kita harus memperhatikan generic structure-nya. Di sini ada dua. Yang pertama dikenal dengan identification atau juga dikenal dengan pendahuluan ya. Kemudian lagi yang kedua description. Ini adalah deskripsi lengkapnya. Di dalam identification kita memperkenalkan di mana atau siapa yang menjadi subjek yang akan kita gambarkan atau yang akan kita deskripsikan. Kemudian lagi pada paragraf berikutnya kita harus menjelaskan secara keseluruhan dari apa yang kita mau deskripsikan. Itu tentang generic structure. Kemudian lagi kita perhatikan contoh descriptive text yang di sini menjelaskan tentang orang. Ada yang tahu artis ini? Ada yang tahu artis ini? Apa Korea? Dian Sastro, Bu. Oke, Dian Sastro seorang artis Indonesia, Indonesian actress. Dian Sastrowardoyo. Oke, let's see the example of descriptive text. Yang pertama identification-nya. Lihat di sini bagaimana kalimat pembuka atau kalimat pendahuluan dari contoh descriptive text ini. Dian Sastrowardoyo is a smart and beautiful Indonesian movie star at present. Dian Sastrowardoyo adalah seorang artis terkenal Indonesia yang pintar dan cantik saat ini. Ini adalah sebagai identification atau sebagai pembuka dari cerita ini.
Kemudian lagi diikuti dengan deskripsi tentang Dian Sastrowardoyo. Artinya dalam teks deskriptif ini semua bahasanya adalah tentang Dian Sastrowardoyo. Artinya spesifik sekali, tidak ada cerita selain dari tentang Dian. Karena yang namanya deskriptif teks tadi adalah teks atau cerita yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu atau benda atau orang yang spesifik. Artinya dalam satu cerita itu hanya fokus pada judul yang akan digambarkan di dalam sebuah cerita tersebut. Kita lihat description-nya di sini ada paragraf yang kedua. Her complete name is Diandra Paramita Sastrowardoyo. She was born on March 16, 1982. She is slim and beautiful. Ini adalah kalimat atau gambaran yang pertama di paragraf kedua. Kita lihat yang berikutnya lagi. Besides beautiful, Dian is also smart. At this moment, she is a student of University of Indonesia, Faculty of Philosophy. Dian plays in many famous movies such as Ada Apa Dengan Cinta, Pasir Berbisik, Banyu Biru, Ungu Violet, and Dunia Tanpa Koma. She is also a star of commercials such as Lux and Panasonic. Although she is busy with her activities, she doesn't forget her study. Indeed, Dian is not only beautiful but also smart. Artinya di dalam teks contoh teks ini juga terdapat opini yang menyatakan bahwa Dian ini adalah seorang yang bukan hanya terkenal di bidang perfilmannya, tapi juga dia juga pintar dalam segi pendidikannya. Ini adalah contoh deskriptif teks. Kemudian lagi, semua materi ini diambil, ini alamatnya, karena ketika kita menyadur dari sebuah apakah itu dari media massa, kita harus menyertakan juga alamat tempat kita menyadur. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari minggu kemarin ya, Tidak, Mem. minggu terakhir. Punya apa tuh udah kan punya. Oke, setelah penjelasan tadi, any question, ada yang mau ditanyakan, silakan. Salah. Apa namanya? Salah apa? Kan aja tadi kita bukan bukan Bapak jangan mandi. Halo, Riri, Asya, Putri, Cindy, Iin, Patricia, dan teman-teman yang lain. Ada yang mau ditanyakan tentang deskripsi yang sudah dipresentasikan? Yang mau bertanya coba di icon bawahnya itu tolong klik raise hand. Coba klik raise hand, yang mau bertanya silakan klik raise hand di icon Zoom-nya. Yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan silakan. Deskriptif teks, teks yang menjelaskan atau melukiskan tentang orang, benda, ataupun tempat. Tadi kita sudah menampilkan satu contoh teks deskriptif yang melukiskan tentang orang. Dari penjelasan yang tadi, ada yang mau bertanya?
Silakan yang mau bertanya, yang masih belum jelas. Silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita perhatikan slide berikutnya lagi. Apa yang menjadi tugas kita nantinya setelah mempelajari materi ini. Oke, kelihatan? Assignment, tugas yang harus dikerjakan di rumah. Perhatikan, make a composition of descriptive text about people, place, or thing. The title is free. Artinya, tugas ini nanti dikerjakan di rumah. Ada 3 yang bisa dipilih. Apakah mau membuat karangan deskriptif teks tentang orang, tentang benda, things, benda, atau tentang tempat, place. Pilih salah satu di antara 3 ini, kemudian lagi judulnya, judul dari karangan itu sifatnya bebas. Artinya bebas adalah siswa diberi kesempatan untuk membuat karangan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dari 3 hal tadi, tentang orang, tentang tempat, dan juga tentang benda. Tentukan judulnya, kemudian lagi silakan buat karangannya. Yang namanya karangan bukan 1 kalimat, bukan juga 2 kalimat. Karangan itu terdiri dari beberapa paragraf. Dalam 1 paragraf ada beberapa kalimat. Itu yang dikatakan dengan karangan. Ketika kita membuat karangan deskriptif teks ini, tentunya menggunakan bahasa Inggris. Walaupun tadi penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia. Karena materi yang saya sampaikan di sini saya munculkan dalam bahasa Inggris, kemudian lagi dijelaskan dalam bahasa Indonesia biar anak ibu mengerti. Paham ya? Oke. Silakan yang masih belum jelas. Seandainya nanti ketika sesi kita ini berakhir masih ada yang belum jelas atau ragu tentang tugas yang diberikan, bisa menghubungi ibu melalui WA. Kemudian lagi tugasnya nanti silakan dikumpulkan melalui Google Classroom. Materi yang sudah di-share tadi juga akan dikirimkan melalui Google Classroom, kemudian lagi tugasnya akan dikumpulkan di sana juga. Materinya tersebut juga akan Ibu bikin bahasa Indonesianya, karena ketika memahami bahasa Inggris agak sulit. Artinya ada 2 bentuk materi yang akan Ibu kirimkan melalui Google Classroom nantinya. Oke, masih ada pertanyaan? Saya Bu mau tanya, Iya, silakan Patricia. nanti saat buat tugasnya itu disertakan foto seseorang atau tempat yang akan dideskripsikannya, Bu? Kalau lebih bagus misalnya kita membuat sebuah karangan, misalnya tentang hewan peliharaan seperti kucing. Seandainya ada foto kita ataupun hewan peliharaan itu lebih bagus. Ya, pertanyaan yang luar biasa sekali. Terima kasih Patricia. Yang lainnya? Any question for other students? Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Mungkin Pak Sukinda, maybe Pak Sukinda, you have suggestion or question about the topic today? Nanti saya pikir cukup Ibu. Nanti proses pembelajaran ini agar anak-anak lebih jelas, barangkali nanti anak-anak bisa komunikasikan lagi dengan Ibu, yaitu lewat WA. Karena saya lihat ada beberapa yang absen ini ya. Iya, ada Pak. beberapa absen, sebagian tolong untuk dikomunikasikan kembali lewat WA grupnya. Ini ada beberapa siswa yang sudah hadir, ini kita beri apresiasi sekali ini kepada siswa-siswa yang sudah hadir dan menjelaskan yaitu hal-hal yang apa yang akan dilaksanakan nanti yang mereka belum jelas gitu. Mudah-mudahan ini proses pembelajaran sistem daring ini nanti dapat berjalan dengan baik kepada kita semua, dan tentunya harapan Bapak sebagai kepala sekolah, meskipun dalam kondisi pandemi sekarang ini proses pembelajaran kita tetap berlangsung. Keaktifan siswa itu perlu, karena bagi siswa semua proses pembelajaran meskipun dalam situasi daring tetap kita ada proses penilaian. Jadi keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang diberikan guru itu akan memberikan representasi terhadap yaitu hal-hal keaktifan siswa selama dalam semester ini. Jadi harapan Bapak kepada siswa tetap semangat, ya, jaga imunitas tubuh, jaga kesehatan agar selalu kita siap menjalankan aktivitas kita setiap dalam melaksanakan kewajiban kita, khususnya anak-anak sebagai pelajar. Dan tolong kondisikan diri Anda dengan sebaik-baiknya, karena insya Allah nanti akhir November sampai dengan yaitu awal Desember kita akan melaksanakan yaitu ujian semesteran. Jadi sistem online juga. Jadi ini tetap dilaksanakan kepada anak-anak seluruhnya. Jadi itu saja Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah memberikan kesempatan kepada Bapak untuk bergabung di kelas Ibu pada hari ini. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas saran dan nasihatnya dari Bapak Sukinda. Oke, anak-anak Ibu sekalian, karena waktu kita terbatas, sebelum menutup Zoom kelas kita hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Seandainya ada hal yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini, silakan japri melalui WA ya, japri Ibu secara pribadi, ataupun boleh juga kita punya grup kelas, bisa memunculkan pertanyaan tentang materinya ataupun tentang tugas yang telah diberikan. Kemudian lagi, pesan Bapak Sukinda tadi, bahwa akhir November ini kita akan ada penilaian akhir semester atau PAS. Jadi mohon siapkan diri kalian, karena banyak sekali materi-materi yang harus dipelajari. Karena di kelas 10 ini lebih dari 10 mata pelajaran ya yang harus dipelajari sebelum ujian dimulai. Baiklah, terima kasih. Thank you for your attention for class today. See you next time. Bye-bye.